Sudah ada tampilan rekam di layar? Ada, Bu. Ya. Ya, sudah 13 orang ya yang hadir di sini. Ibu mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah baik. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Ya. Ya, jadi jangan lupa ya di masa pandemi ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatannya. Ya, jaga selalu kesehatan, laksanakan 3M-nya dimanapun kalian berada. Ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. siap. Ya, Insyaallah. semangat ya. Siapkan alat tulisnya. Sudah ada? Sudah. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta Dadan ya untuk memimpin doa pada pertemuan hari ini. Silakan Dadan. Dadan, terdengar? Atau Alvin mungkin? Alvin? Iya, Bu. Iya, tolong pimpin doa ya. Iya, Bu. Silakan Alvin memimpin doa. Kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Terima kasih Alvin sudah memimpin doa Sama-sama, pada Bu. pertemuan hari ini. Ya. Untuk presensi jangan lupa ya, kalian silakan isi, jangan sampai terlewat untuk setiap pertemuannya. Ya. Kemudian di Classroom juga Ibu sudah mengunggah bahan-bahan pembelajaran dan juga LKPD yang akan digunakan dalam pembelajaran hari ini. Nah, minggu ini adalah minggu yang ke-6 ya. Jadi sudah pertemuan yang ke-6 untuk pembelajaran biologi. Ada yang masih ingat pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bab apa? Jaringan hewan. Ya, betul. Ya, betul. Jaringan hewan. Ya, ada 4 kelompok yang terdapat di dalam jaringan hewan. Coba apa saja? Jaringan epitel, jaringan Ya, ikat, jaringan saraf. ya, betul. Ya, jadi ada 4, jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, salah satunya tadi itu adalah jaringan ikat. Ya, nanti dibedakan lagi jaringan ikat itu salah satunya adalah jaringan ikat penyokong. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam jaringan ikat penyokong itu jaringan apa? Jaringan tulang. Ya, Jaringan adalah tulang. jaringan tulang. Ya. Sambil di-on-kan ya kameranya. Nah, jaringan tulang ya. Jadi tulang itu merupakan salah satu komponen ya yang sangat berkaitan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Tulang itu adalah komponen yang ada di dalam tubuh kita. Nah, jadi tentunya kita perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang tulang ya sehingga nanti kita bisa melakukan hal-hal yang tidak menimbulkan resiko yang buruk ya. Contohnya pada atlet yang sering olahraga, tentu mereka harus punya dasar tentang tulang, tentang otot supaya nanti bisa menghindari cedera ya atau gangguan nanti yang bisa terjadi pada tulang dan otot. Jadi itu beberapa contoh manfaat diantaranya. Ya, jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia, yaitu tentang rangka pada manusia.
Ya, Ibu izin share screen ya. Sudah terlihat di layar? Udah, Bu. Sudah. Bu. Nah, inilah materi yang akan kita pelajari untuk hari ini, yaitu rangka pada manusia. Ya, kompetensi dasarnya yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem gerak dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem gerak manusia. Nah, tujuan pembelajarannya di sini kita nanti akan melakukan model pembelajaran discovery learning. Ya, jadi di sini ada beberapa tahapan yang akan kalian lakukan. Salah satunya nanti dikelompok-kelompokkan ya menjadi 4 kelompok untuk nanti mengolah data sesuai dengan LKPD yang sudah Ibu sampaikan sebelumnya. Iya, Bu. Ya. Kemudian untuk indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan ini, jadi kalian nanti bisa membedakan fungsi rangka pada manusia. Kemudian dapat membandingkan struktur tulang rawan dengan tulang keras. Lalu dapat menganalisis tahapan proses pembentukan tulang. Kemudian dapat mengelompokkan macam-macam tulang penyusun rangka tubuh. Dan yang terakhir, kalian dapat menganalisis macam-macam hubungan antar tulang. Nah, sekarang mari kita simak dulu bersama-sama tayangan video berikut. Ya. Gambar apa yang terlihat di dalam video ini? Rangka. Gambar Rangka manusia. ya, rangka manusia ya. Terlihat dari bentuknya seperti ini adalah rangka pada manusia. Oke, kita lanjutkan. Ya, itu. Ada kata-kata apa tadi? Connecting, koneksi, ya. Apa koneksi? Penghubung. Penghubung, ya. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain di sini ada hubungan, ya, ada penghubungnya. Iya. Ya, kemudian kita lihat di sini bentuk tulang. Apakah sama? Sama. Apakah Bu. sama? Ini? Ya? Beda, Bu. Sama atau berbeda? Lihat. Sama, Bu. Bentuk tulang di sini. Sama. Sama. Di sini ada tulang yang bentuknya seperti ini, ada yang panjang seperti ini. Jadi sama atau berbeda? Ya, berbeda. Berbeda, Bu. Iya. Berbeda, Bu. Iya, berbeda ya. Kita lihat di sini, lihat dari ukurannya, dari bentuknya di sini berbeda. Ya, itu adalah salah satu contoh ya tayangan video yang ada hubungannya dengan materi kita hari ini. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, tadi dari video yang sudah ditayangkan, ya, pasti di benak kalian ada beberapa pertanyaan ya yang berkaitan dengan video tersebut. Coba silakan kapan pertanyaannya.
siapa? Yang pertama berkaitan dengan video yang sudah ditayangkan tadi. Baik Bu, berapa jumlah tulang pada manusia? Berapa jumlah tulang pada manusia? Kalian pernah menghitung jumlah tulang pada manusia? Tidak Bu. Ya, Bu. Pernah menghitung Tidak, tulang Bu. kita sendiri? Belum. Apa mungkin pernah membaca? Pernah, Bu, membaca. membaca dari buku? Ya, pernah membaca ya. Ada berapa? Ada 22 tulang. 22 tulang. Ya, itu 22 tulang ya, itu salah satu komponen dari tulang tengkorak, yaitu 22 tulang ya. Dari jumlahnya berapa nanti kita akan pelajari. Kemudian pertanyaan lainnya? Silakan. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, Apakah boleh tulang Husnul. Apakah tulang dapat bergerak sendiri? Nah, apakah tulang dapat bergerak sendiri? Kalau kita lihat dari tayangan video tadi, ya, kita lihat dari video yang tadi gitu, tulang itu dia bergerak sendiri ya, karena ada irama musiknya. Apakah dalam kenyataannya seperti itu? Coba bisa mengungkapkan pendapatnya? Apakah tulang dapat bergerak sendiri? Ataukah mungkin tulang itu digerakkan oleh bagian lain? Ya? Digerakin. Digerakkan. Ya, Mungkin oleh digerakkan. sama otot. Digerakkan oleh otot. Ya. Digerakkan oleh otot. Ya, jadi nanti karena tulang dan otot itu kan saling berkaitan ya, mereka saling bekerja sama untuk melakukan sistem gerak. Nah, pertanyaan yang lain lagi apa? Masih adakah pertanyaan yang lain? Tadi kita sudah melihat ya dari bentuk tulang itu berbeda-beda. Berarti di sana ada perbedaan dalam proses pembentukan tulang tersebut. Ya. Jadi ada yang bentuknya menjadi panjang tadi kan, ada yang bentuknya bulat. Nah, gitu ya. Nah, kemudian tadi di tayangan video juga sudah kalian saksikan. Ya tadi connecting atau Penghubung. ya, penghubung. Jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ada hubungannya, ya ada hubungan antar tulang. Nah, di situ nanti kita akan pelajari ya di sini. Jadi kalian nanti silakan untuk bergabung dalam kelompoknya masing-masing. Ya, Ibu sudah membagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 itu Nurul Hairiyah, Dadan, Husnul Amalia, dan Winnie Utami. Kelompok 2 itu Nova, Adib, Ratu Indah, Raffi Ridho. Kelompok 3 itu Arya Fadilah, Cucu, Ratu Yunia, dan Nanda Amelia. Kelompok 4 itu Nanda Purnamasari, kemudian Alvin, Sri Astuti, dan Amelia Firdaus. Ya, Ibu juga sudah membuat di sana grup WA untuk kelompok masing-masing ya. Jadi silakan nanti kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok tersebut. Ya, untuk LKPD-nya yang sudah Ibu share ya sebelumnya di classroom. Jadi silakan kalian kerjakan secara berkelompok. Ya, kalian baca berbagai sumber yang berkaitan dengan materi tersebut dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di dalam LKPD. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya, silakan waktunya 15 menit ya. Silakan bisa dimulai dari sekarang. Ya, Bu. Untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 Nurul, Dadan, Husnul, dan Winnie Utami. Jadi di sana kan ada 3 ya, 3 soal. Silakan kalian bagi tugas ya, bagi tugas. Di sana siapa yang mengerjakan soal nomor 1, kemudian nomor 2 itu kan ada 2. Kemudian nomor 3 itu ada 1 soal. Silakan kalian
diskusikan ya. Nanti untuk presentasinya cukup menampilkan atau membacakan poin soal nomor 1 saja. Ya, bisa dipahami kelompok 1? Oke. Kelompok 2, bagaimana, sudah jelas dengan petunjuknya? Nova, Adib, Ratu Indah, dan Raffi Ridho. Iya, Bu. Ya, sudah jelas ya. Jadi untuk kelompok 2 nanti itu akan membacakan yang poin nomor 2A saja. Ya, jadi kalau dikerjakannya semua, tetapi yang nanti yang dibacakan itu adalah poin nomor 2A saja ya, karena mengingat waktu. Kemudian Ya, Bu. untuk kelompok 3, ya bagus Nova. Untuk kelompok 3, Arya, Cucu, Ratu Yunia, dan Nanda Amelia. Ya, sudah didiskusikan ya? Sudah didiskusikan? Di sana jadi Iya, Bu. untuk kelompok 3 itu nanti ke bagian presentasinya yang nomor 3B, nomor 2B, maaf. Nomor 2B ya. Nomor 2B untuk Iya, kelompok Bu. 3. Ada kesulitan kelompok 3? Sampai saat ini? Ya, kalau ada kesulitan silahkan ya disampaikan. Untuk kelompok 4, ya kelompok 4 itu Nanda Purnamasari, Alvin, Sri Astuti, dan Amelia Firdaus. Yaitu nanti akan mempresentasikan untuk soal nomor 3. Ya. Siap ya, Nanda, Iya, Bu. Alvin, Sri, dan Amelia. Ya, silakan kalian diskusikan.
Kelompok 1 apa ada kesulitan? Kelompok Nurul. Waktunya ini sudah hampir selesai ya. Bagaimana kelompok Nurul? Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2. Nova, Adib, Ratu Indah, dan Raffi Ridho. Ada masalah? Nggak Bu, lagi didiskusiin. Ya, bagus. Kelompok 3. Sudah selesaikah? Belum Bu. Nah, iya. Kelompok 4. Kelompok 4, Iya Bu, Nanda kenapa? Purnama. Masih proses? Masih proses Bu. Oke. Iya, Bu. Ya. 1 menit, 1 menit lagi ya. Nanti berurutan ya untuk presentasi, dimulai dari kelompok 1 dulu, kemudian nanti kelompok 2, lalu kelompok 3, dan terakhir nanti kelompok 4. Sudah selesai untuk semua kelompok? Sudah, Bu. Sudah, kelompok Adib. Kelompok 2 sudah. Kelompok 1 bagaimana? Nurul, Dadan, Husnul, dan Winnie. Kelompok 1 bagaimana? Sudah selesai? Kelompok 3. Kelompok 3, Arya, Cucu, Ratu Yunia, dan Nanda Amelia. Sudah selesai? Belum Bu, belum selesai. Belum selesai. Oke. Oke, Ibu beri tambahan waktu ya, 3 menit lagi, tapi setelah itu mulai presentasi ya. Baik Bu. Ya.
Ya, kita mulai ya untuk presentasi. Sudah selesai semua? Kelompok 1, 2, 3, dan 4? Ya? Kelompok 1, 2, 3, dan 4? Iya, Bu, siap. Oke. Iya, Bu. Udah, Bu. Kameranya di-on kan ya, kamera. Tapi mungkin kalau memang yang ada ya gangguan sinyal ya, memang silakan nanti bisa di-off-kan ya, karena mungkin terlalu berat biasanya. Kita mulai dari kelompok 1 ya. Kelompok 1 diwakili oleh siapa? Antara Nurul, Dadan, Husnul Amalia, dan Winnie Utami. Siapa dari keempat orang itu yang akan mewakili untuk membacakan soal nomor 1 dan jawabannya? Ya? Kelompok 1? Ya, Bu. Ya, Dadan, silahkan. Rangka manusia berdasarkan apa yang ditentukan menjadi rangka yang berada di sepanjang sumbu tubuh manusia dan rangka tambahan. Kelompokan gambar-gambar rangka berikut berdasarkan letaknya. Kelompok rangka yang letaknya di sepanjang sumbu tubuh gambar. Gambar A yaitu tulang dada dan tulang rusuk. Gambar B gelang bahu, dan gambar C rangka kaki atau rangka bawah, dan gambar yang D adalah rangka tengkorak. Gambar yang yaitu gelang panggul. Gambar yang F tulang belakang. Kelompok rangka tambahan yaitu tulang rusuk. Fungsinya sebagai pelindung organ dalam, terdiri dari atas 12 pasang, yaitu 2 tulang rusuk melayang, 3 tulang rusuk palsu, 2 tulang rusuk sejati. Dan gambar yang B gelang bahu, terdiri atas tulang selangkangan dan tulang belikat. Gambar yang C terdiri dari tulang paha, tulang kering, dan tulang betis. Gambar yang E terdiri atas tulang ilium atau tulang usus, ischium tulang duduk, dan tulang pubis atau tulang kemaluan. Dan gambar yang F tulang belakang dan yang gambar F tulang belakang terdiri dari 33 tulang punggung pada manusia. 5 di selangnya tergabung membentuk anggota sakral dan 4 tulang membentuk tulang ekor. 3 anggota di atasnya terdiri atas 24 tulang yang dibagi menjadi 7 tulang vertikal atau leher, 12 tulang toraks atau dada, dan 5 tulang lumbar. Ya, Bu, cukup. Itu mungkin segitu aja, Bu.
Bu, mic-nya belum dibuka, Bu. Jadi nggak kedengeran, Bu. Ya, tadi supaya tidak ini ya suaranya. Oke. Terima kasih sudah mengingatkan. Ya, Ibu tampilkan lagi untuk LKPD ya, yang tadi sudah disampaikan oleh Dadan dengan begitu lengkap. Ya, dan tadi kelompok yang lain juga setuju ya. Ibu dengar tadi setuju dengan yang disampaikan oleh kelompok 1 gitu ya. Jadi tentang pengelompokan rangka pada manusia, yaitu rangka aksial dan rangka apendikular. Terima kasih untuk kelompok 1 ya, sudah menjelaskan dengan sangat lugas. Kemudian untuk kelompok 2, silakan. Siapa perwakilannya? Nova, Adib, Ratu Indah, dan Raffi Ridho. Siapa yang Nova. akan menyampaikan? Silakan, Nova. Nomor 2, poin A. Poin A, urutan pembentukan tulang yaitu nomor 3, 5, 1, 2, 4. Ya, Penjelasannya yaitu nomor 3, yaitu leher tulang terbentuk di sekitar kartilago hialin. Dan nomor 5, yaitu kartilago di tengah diafisis mengalami kalsifikasi. Nomor 1, tulang spon mulai terbentuk. Nomor 2, diafisa memanjang dan terbentuk rongga mendua. Nomor 4, yaitu epifisis mengalami ossifikasi. Sisa kartilago hialin hanya ada di lempeng epifisis dan persendian. ya. Tadi rongga medula ya, mungkin Ibu luruskan Iya, rongga medula. medula. Ya, Kelompok yang lain? Kelompok 3, ada yang ingin ditambahkan? Nanti kelompok 3 berkaitan juga ya, karena di sini sama juga tentang proses pembentukan tulang. Kelompok 3 mungkin nanti bisa menyampaikan penjelasannya. Kelompok 4? Bagaimana kelompok 4? Ada tanggapan? Kelompok 1? Kelompok 1 bagaimana? Ada, Bu. Ya? Gelang bahu terdiri Kelompok atas berapa? tulang kelompok 2. Oh iya, untuk yang nomor 2 ya, sekarang sudah beranjak ke nomor 2A ya. Iya, jadi mungkin tadi tambahan tadi itu untuk yang poin nomor 1 ya. Itu tapi tadi sudah disampaikan. Ya, terima kasih ya. Untuk yang nomor 2 di sini cukup mungkin? Ya, kita coba lanjutkan ke kelompok yang nomor 3 ya. Terima kasih untuk yang kelompok 2 ya, yang sudah menyampaikan tentang urutan pembentukan tulang ya dari gambar-gambar di sini. Kelompok 3 silakan, sudah siap? Kelompok 3 itu Arya, Cucu, Ratu Yunia, dan Nanda Amelia. Poin B. Ya, Bu. Ya, silakan. Ini siapa yang menjadi perwakilan? Cucu ya? Ratu, Bu. Aryanya nggak ada. Ratu. Oh iya, Ratu, silakan. Bacalah materi tentang osifikasi tulang, kemudian buatlah urutan proses osifikasi pada tulang pipa dalam bentuk skema. Ya, dari bahan ajar ya yang sudah Ibu sampaikan. Ya, silakan. Penulangan diawali dari tulang rawan yang banyak mengandung osteoblast. Terjadi perkembangan pusat osifikasi primer. Pada bagian sentral tulang terjadi perombakan sel-sel tulang, reabsorpsi tulang, sehingga pembuluh darah mulai masuk dan terbentuk rongga sumsum tubuh. Pembentukan pusat osifikasi sekunder muncul pada setiap episipis. Osifikasi sekunder ini menyebabkan pemanjangan tulang. Ya, Ibu luruskan sedikit yang tadi ya, epifisis ya mungkin, dan juga
primer. Ya, jadi karena ada sekunder dan juga ada primer. Ya, terima kasih untuk kelompok 3 ya yang sudah menyampaikan hasil skema ya, nanti dituliskan dalam bentuk skema ya tentang osifikasi pada tulang. Jadi sudah cukup jelas mungkin untuk kelompok 2 dan 3 ya, itu sudah penjelasannya. Yang kelompok 4. Sekarang kelompok 4. Silakan kelompok 4, siapa yang akan mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan. Untuk gambar sendi yang pertama. Untuk nama sendi, gambar pertama adalah sendi engkel. Ya, Jumlah poros ya, arah gerakan satu arah. Contohnya pada lutut. Untuk gambar sendi yang kedua, nama sendi, sendi peluru. Jumlah poros 3, arah gerakan segala arah. Contohnya pada sendi antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Untuk sendi ketiga, nama sendi, sendi putar. Jumlah poros 1, arah gerakan segala arah. Contohnya pada sendi pada tulang atas dan tulang korak. Terima kasih, Bu. ya. Itu tadi yang sudah disampaikan ya untuk oleh kelompok 4. Silakan ada tambahan mungkin atau tanggapan dari kelompok 1 misalnya? Atau kelompok 2 dan juga 3? Ada, Bu, kelompok 1. Oke, silakan. Selain sel, dan sendi putar, ada juga sendi pelana, sendi luncur, dan sendi kondiloid. Ya, itu adalah beberapa contoh sendi juga yang termasuk ya di sana. Jadi selain apa yang sudah ditulis di gambar, itu ada 3 dan tambahannya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1 itu ada 3 lagi sendi. Ya, terima kasih untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4 ya atas penyampaian materi dan soal-soalnya yang ada di LKPD. Ya, jadi kalian di sini sudah mencari ya dari berbagai sumber dan menyampaikannya dalam bentuk presentasi ya secara dari keempat kelompok di sini. Untuk penilaian itu kelompok 4 ya. Kelompok 4 yang Ibu nilai penyampaiannya di sini paling baik ya dari ketiga yang lainnya. Ya, selamat untuk kelompok 4. Terima kasih, Dan kelompok 1, 2, dan 3 juga sudah sangat baik ya. Di sini hanya yang tadi itu adalah paling baik ya. Jadi yang terbaik dari yang semuanya baik gitu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jadi di sini mungkin Ibu sedikit memberikan tambahan ya untuk materinya yang berkaitan dengan LKPD dan juga materi tentang rangka pada manusia. Ibu share screen lagi ya. Nah, ini tentang rangka manusia. Tadi sesuai dengan indikatornya, ini yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah fungsi, kemudian jenis tulang, lalu proses pembentukan tulang, dan hubungan antar tulang. Sudah tampakkan di layar? Ada, Bu. Ada. Ada, Ya, oke. Bu. Ya, Bu. Ya. Ada, Bu. Oke, yang pertama, ini adalah tentang fungsi, ya, fungsi dari rangka itu sendiri. Nah, kita harus tahu fungsi dari rangka yang ada pada manusia itu sebagai apa saja. Yang pertama itu sebagai penyokong tubuh. Ya, terbayang kalau misalnya tubuh kita itu tidak disokong oleh tulang atau rangka. Ya, tentunya tidak akan ada bentuknya dan tidak bisa berdiri dengan tegak. Karena ini ibaratnya seperti tiang pada suatu bangunan. Ya. Kemudian yang kedua, pemberi bentuk tubuh. Nah, tadi di saat tayangan video kalian sudah bisa menyimpulkan bahwa itu adalah rangka manusia, bukan rangka kucing. Ya, jadi bisa terlihat ya bagaimana bentuk rangka manusia itu berbeda dengan bentuk rangka kucing dan hewan lainnya.
Kemudian yang ketiga itu sebagai pelindung organ penting dari tubuh. Ya. Jadi misalnya tulang tengkorak melindungi bagian apa di dalam kepala? Otak. Melindungi, ya Otak. betul, melindungi otak. Tulang dada dan tulang rusuk itu akan melindungi jantung. Ya, jadi karena kan organ, betul, itu karena organ yang lunak tentunya perlu untuk dilindungi. Kemudian yang keempat, tempat melekatnya otot rangka. Ya, jadi otot itu ada otot lurik atau otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Ya. Nah, untuk otot rangka jelas dia melekatnya pada rangka atau tulang. Ya, jadi rangka itu sebenarnya adalah kumpulan dari tulang gitu ya yang saling beraturan. Jadi kalau tulang itu adalah bagian dari rangka. Kemudian nomor 5 itu adalah alat gerak pasif. Ya tadi ya ada pertanyaan apakah tulang itu bisa ya bergerak sendiri? Ternyata tadi kalian ada yang sudah bisa menjawab ya tidak. Ya karena digerakkan tadi oleh otot. Ya jadi kalau tulang itu adalah betul. Jadi kalau tulang itu adalah alat gerak. Kalau diam itu berarti kan pasif ya. Jadi tulang itu tidak akan dapat bergerak kalau tidak digerakkan oleh otot. Jadi ada alat gerak pasif, ada alat gerak aktif. Yang pasif itu adalah tulang, yang aktif itu adalah otot. Kemudian yang keenam, nah ini adalah tempat penimbunan zat mineral. Misalnya kalsium dan salah satunya ya, karena ini yang nanti bisa menyebabkan tulang itu menjadi keras. Kemudian nomor 7 itu adalah tempat pembentukan sel-sel darah. Jadi sel-sel darah ini dibentuknya di sumsum tulang. Ya kalian mungkin suka ya makan sumsum tulang. Ya di bagian dalam dari tulang itu. Nah, itu ada sumsum tulangnya. Itu adalah sebagai tempat pembentukan sel-sel darah. Nah, kemudian tadi kita lihat di tayangan video juga itu tadi macam-macam bentuk tulang ya. Jadi seperti ini. Ada yang panjang atau disebut sebagai tulang pipa, kemudian ada yang bentuknya pipi ya. Ada yang pendek, ada yang seperti biji. Nah, misalkan yang seperti biji ini yang kita temukan pada tempurung lutut. Nah, kemudian ada yang irregular atau tidak beraturan, misalnya pada ruas-ruas tulang belakang. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Nah, kalau dilihat dari zat penyusunnya, itu ada tulang rawan dan tulang keras. Ya, ini bisa terlihat gambarnya perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras. Nah, Ibu sudah tampilkan di tabel di sini. Yang pertama tulang rawan itu atau istilahnya kartilago. Kalau tulang keras itu adalah osteon. Jenis sel yang menyusun kartilago itu namanya kondrosit. Jadi sel tulang rawan itu namanya kondrosit. Kalau sel tulang keras namanya osteosit. Ya. Kemudian kalau dilihat dari adanya zat kapur, di sini tulang rawan itu sedikit sehingga sifatnya dia itu nanti lentur. Ya, kalau tulang keras banyak. Jadi dia lebih bersifat padat atau kompak. Kemudian dari zat perekat atau serabutnya, serabut kolagen ya pada tulang rawan itu banyak ya. Kemudian kalau pada tulang keras itu sedikit. Nah, kemudian dari letaknya bisa kita temukan kalau tulang rawan itu salah satunya di daun telinga. Selain itu bisa di hidung ya atau misalkan di organ pernafasan. Kemudian kalau tulang keras itu misalnya pada tulang tengkorak, pada tulang paha. Nah, itu contoh ya letak-letak dari tulang rawan dan tulang keras. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan ya oleh kelompok 2 dan 3 ya, kelompok 2 dan 3 tentang osifikasi. Jadi osifikasi adalah proses pembentukan tulang. Ya. Jadi tulang itu dibentuknya itu di bagian paling tengah. Ya, ini dibentuk pada saat kita masih embrio dalam bentuk kartilago dulu atau tulang rawan tadi. Ya, kemudian nanti di dalam kartilago ada celah yang berisi nanti oleh osteoblas. Nah, osteoblas itu adalah sel pembentuk dari osteosit. Nah, nanti osteosit berkumpul menjadi tulang keras. Kemudian nanti di sini urutan gambar berikutnya, di sini sudah terlihat nanti ada pembuluh darah nih yang warna merah. Ya, kemudian nanti muncul osifikasi primer, kemudian baru dilanjutkan dengan osifikasi sekunder. Nah, pembuluh darah
tentunya dia akan mengalirkan darah ya. Nah, darah ini mengangkut nutrisi, ya, nutrisi atau makanan untuk jaringan tulang di sini, sehingga nanti bagian ini nanti dia akan bertambah panjang. Gitu. Nah, jadi di sini ada 3 bagian ya untuk tulang, ada epifisis di bagian ujung, kemudian ada diafisis, dan ada metafisis yang terletak di antara epifisis dan diafisis. Nah, kemudian nanti di sini akan mengalami pertambahan panjang kembali ya, kemudian terbentuk nanti tulang spons dan pada akhirnya nanti akan bertambah panjang di akhir seperti ini. Nah, pengelompokan rangka yang tadi disampaikan oleh kelompok 1. Oleh kelompok 1. Nah, jadi rangka itu dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu rangka aksial. Nah, rangka aksial ini yang berwarna biru di sini ya. Nah, sementara yang berwarna krem ini adalah rangka apendikular. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam rangka aksial? Kita lihat di sini, ini adalah tulang tengkorak. Tulang. Kemudian yang ini memanjang, ini adalah tulang belakang. Dan ini tulang Dada. Dada. Ya, dan tulang tengah. Tulang rusuk. Ya, betul, tulang rusuk. Ya, tadi jadi ada 4 kelompok, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sementara yang golongan atau kelompok rangka apendikular atau tambahan itu adalah, nah ini adalah anggota gerak. Anggota gerak atas, anggota gerak bawah, lalu di sini adalah gelang. Ini letaknya di mana? Kita sering menyebutnya ini apa? Iya, bahu. Ya, jadi di sini ada yang istilahnya gelang bahu. Kemudian kalau ini gelang pinggul. Ya. Pinggul. Iya, jadi ya. Ya, jadi ini ya. Tadi aksial itu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Apendikular itu gelang bahu, gelang panggul, anggota gerak atas, dan anggota gerak bawah. Yang ini ya tadi. Tadi sudah disampaikan ya oleh Dadan ya. Formasi untuk tulang belakang itu 7, 12, 5, 5, 4. Ya, jadi ruas tulang leher, kemudian ruas tulang punggung, kemudian ruas tulang pinggang atau lumbar, kemudian ada sakrum atau selangkang, dan juga tulang ekor. Itu jumlahnya semuanya 33 pasang. Ya. Nah, kemudian ini tadi tulang rusuk itu ada 3 kelompok. Nanti ada tulang rusuk sejati, ya, kemudian ada tulang rusuk palsu dan tulang rusuk melayang. Ya. Kalau yang melayang dia ujungnya melekat pada tulang belakang. Yang depannya itu tidak melekat pada tulang apapun. Dan sementara kalau yang sejati, yang ujung belakang melekat pada tulang belakang, yang ujung depan melekat pada tulang dada. Nah, sementara yang palsu, ujung belakang itu melekat pada tulang belakang, ujung depan melekat pada tulang rusuk yang di atasnya. Itu bedanya rusuk sejati, palsu, dan melayang. Jadi nanti bisa dibaca lagi ya dari bahan ajar yang sudah disampaikan. Kalau ini bagian tulang dada. Ada bagian hulu, badan, dan tajuk pedang. Nah, ini yang tadi untuk apendikular. Nah, ini gelang bahu. Ya, gelang bahu itu tadi terdiri dari 2 jenis tulang. Ya, sudah disampaikan tadi. Nah, ini untuk memperjelas saja skapula atau belikat dan juga klavikula atau selangka. Untuk orang yang kurus itu bisa terlihat ya, sangat terlihat jelas kalau orang yang kurus itu cekungannya, jadi menonjol gitu, menonjol sekali itu tulang klavikulanya. Ini gelang bahu. Kalau ini adalah gelang panggul. Tadi sudah disampaikan juga ya, ada tulang usus, kemudian tulang duduk, dan tulang kemaluan. Nah, kalau ini adalah kelompok yang tadi dari tulang belakang, sakrum dan tulang ekor. Ya, jadi
dia menempel pada tulang yang bagian belakang ini. Nah, kemudian kalau ini adalah anggota gerak, ya, anggota gerak dari tangan, ya, anggota gerak tangan. Di sini ada tulang lengan atas atau humerus, kemudian di bagian lengan bawah itu ada 2 tulang, ya, ada radius dan ulna. Radius itu yang sejajar dengan ibu jari. Ini. Kalau ulna yang satu lagi. Kemudian nanti ada tulang pergelangan tangan, ya, ada 8 jumlahnya. Kemudian ada metakarpal atau istilahnya itu adalah tulang telapak tangan. Telapak tangan. Jadi telapak tangan itu ada 5. Ya, masing-masing 5. Kemudian tulang ruas-ruas jari atau istilahnya falanges. Coba kalian hitung. Ya, coba kalian hitung ruas jari, ya, ruas jari tangan yang kanan. Coba. Untuk ibu jari, ada berapa ruas? Ibu jari ada berapa ruas? 2. 2. Telunjuk. Telunjuk ada berapa ruas? 3. 3, betul. Jari tengah. Ruas itu 3. 3. Jari manis. 3. 3. Jari kelingking. 3. 3. Jadi total untuk ruas jari pada tangan kanan ada berapa? 13. Berapa? 4 kali 3 ditambah 2. Berarti 11. berapa? Ya? 14. 14. Ya, 14. Ya, betul. 14. Ya. Oh iya, 14, Bu. Ya, 4 14. dikali 3 ditambah 2 pada ibu jari. Jadi 14. Jadi 2 tangan itu 28. 28. Untuk anggota gerak bagian bawah sekarang. Nah, ini kan tadi gelang panggul, ya. Gelang panggul, nah berarti ini adalah kaki. Mulai dari tulang paha atau femur. Kemudian tempurung lutut atau istilahnya itu adalah patella. Ya, yang bentuknya seperti biji tadi. Kemudian, nah di bawahnya lagi ada 2 tulang. Ada tibia atau tulang kering dan ada fibula atau tulang betis. Nah, kemudian ada lagi di sini yang berbentuk pendek, tulang pergelangan kaki. Jumlahnya di sini 7, ya, 7 ruas. Kalau pada tangan itu 8 tadi, kalau pada kaki itu 7. Jadi ada 14 untuk kaki pergelangan kaki kanan dan kiri. Kemudian tulang telapak kaki itu sama, ya, seperti tangan. Gitu. Dan yang terakhir itu adalah ruas jari atau istilahnya juga sama, falanges. Ya, jadi sudah mengenal, ya, kalian untuk tulang-tulang yang ada pada tubuh kita itu. Nah, kemudian yang berikutnya, yang terakhir itu adalah tentang hubungan antar tulang. Jadi hubungan antar tulang itu dibedakan menjadi 3. Ya, ada sinartrosis. Kalau sinartrosis itu adalah hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan terjadinya pergerakan. Jadi tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, misalnya ini, hubungan antara tulang, nih, tulang pada kranium di sini, ya, yang disebut sebagai sutura. Jadi antara lempeng, tulang tengkorak yang ini dengan ini tidak bisa digerakkan sama sekali. Nah, ini contoh yang sinartrosis. Kalau yang kedua, amfiartrosis, itu adalah hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang sangat terbatas. Jadi kalau yang awal tadi sinartrosis tidak dapat digerakkan sama sekali, kalau yang amfiartrosis dapat digerakkan tapi terbatas. Contohnya pada tulang belakang, ruas-ruas tulang belakang. Yang ketiga itu adalah diartrosis. Jadi hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan yang leluasa atau bebas. Nah, kelompok-kelompoknya tadi sudah disampaikan oleh kelompok 4.
ya berbagai macam sendi. Ya, ada sendi peluru, ada sendi putar, ya sendi luncur, sendi pelana, ya sendi engsel dan sendi kondiloid. Nah, bisa digambarkan di sini pada tabel, ya. Jadi pada sendi peluru itu ada bonggol dan cekungan, ya. Nah, ini contohnya bisa kita lihat pada gelang bahu dan tulang lengan atas. Nah, itu sendi peluru. Jadi dia gerakannya itu ke segala arah. Memutar. Nah, kalau yang sendi putar, nah ini yang sering jangan tertukar ya antara sendi peluru dengan sendi putar. Gitu. Jadi sendi putar, jadi kalau pada sendi peluru tadi ada bonggol dan cekungan, gitu ya, cekungannya. Kalau sendi putar itu jadi ada satu tulang, kemudian dia tulang yang lain itu mengitari tulang tersebut. Nah, itu sendi putar. Misalnya pada tulang atlas, ya tulang atlas itu adalah ruas tulang leher pertama. Tadi tulang leher itu kan ada 7. Nah, ruas tulang yang pertama namanya tulang atlas yang berbatasan nanti dengan tengkorak. Jadi ini bisa terjadi pada gerakan memutar bagian kepala. Gitu. Kalau olahraga ya. Kemudian untuk sendi pelana. Sendi pelana ini jadi seperti gerakan itu seperti pelana kuda. Jadi dia gerakannya itu porosnya itu ada 2 arah, misalkan antara telapak tangan, ya telapak tangan dan pergelangan tangan. Itu sendi pelana. Lalu sendi engsel, ya sendi engsel, ya kalian bayangkan seperti engsel pada pintu. Dia itu hanya satu arah. Misalnya bisa kita lihat pada siku ya, siku dan lutut. Jadi digerakannya kan hanya satu arah saja ke atas. Gitu. Atau pada lutut. Ya, jadi hanya satu arah, ya hanya satu arah saja. Tidak bisa kan digerakkan ke bagian yang berlawanannya. Gitu. Kemudian ada lagi sendi luncur, ya. Kemudian ada lagi tadi sendi kondiloid, ya sendi luncur misalkan pada tulang pergelangan tangan, ya. Dan ada lagi sendi kondiloid tadi, sendi di antara ruas-ruas jari. Nah, kemudian itu ya untuk macam-macam sendi. Ya. Sebagai tambahannya. Bagaimana, apa bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Iya. Ya, mudah-mudahan ya. Apa yang tadi sudah disampaikan oleh kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan tadi yang tambahan dari Ibu bisa lebih menambah gambaran lagi dalam pemahaman tentang rangka pada manusia. Ya, baik untuk tugas, ya untuk tugas silahkan kalian nanti kumpulkan lewat Google Classroom. Ya, jadi nanti dikumpulkan lewat Google Classroom. Nah, kemudian untuk sekarang silakan kalian untuk mengerjakan soal, ya. Soal pada Google Form. Sebentar, Ibu. Di GCR, Bu. Ya, bisa langsung lihat di sini ya, di chat. Nah, Ibu sudah kirimkan linknya di chat? Iya. Ya, silakan dikerjakan soalnya selama 10 menit ya. Individu, Ya, Bu. 10 menit. Ya, individu. Silakan dikerjakan soal-soal evaluasi tentang rangka pada manusia. Ini selama 10 menit. Ya. Tanpa searching ya. Ibu nggak bisa dibuka. Ya? Nggak bisa dibuka. Yang lain? Bu, muter aja. Bisa, Bu. Ya? Yang lain bisa? Bisa, Bu. Oh, Bisa, Bu. Oh iya, Bu, bisa. bisa. Oke. Ya, soalnya di Ibu bisa dibuka. 10 menit. Berarti sampai 11.15.
Ibu maaf, linknya di mana, Bu? Ya. Ya. Linknya di mana? Linknya ada di chat ya. Oke, Bu, makasih. Ya. Ada yang sudah selesai? Belum, Bu. Belum. Empat menit lagi ya. Bagi yang belum. Ibu udah. Oke. Gimana, susah soalnya? Lumayan, Bu. Lumayan. Lumayan.
2 menit lagi. Coba lambaikan tangan yang sudah mengerjakan. Udah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. 5, 6, 7. Sudah, Bu. Ya, Bu. Adib sudah. Sudah, Bu. Sudah. Ini udah angkat tangan. Oke. Gimana Adib? Susah soalnya? Gampang Lumayan, ya? Bu. Gampang, Bu. Ya, hampir semuanya ya sudah untuk mengisi soal evaluasi yang Ibu share. Jadi di sini coba Ibu minta 2 orang ya untuk menyimpulkan dari pembelajaran hari ini. Siapa yang akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran hari ini? Silakan. Ibu beri kesempatan. Amel, Bu. Amel, boleh. Silakan Amel. Jadi kesimpulan buat gambar 3 itu terdapat sendi engsel, sendi peluru, dan sendi putar yang masing-masing mempunyai jumlah poros dan arah geraknya masing-masing. Ya, betul sekali ya. Ada lagi yang akan memberikan Cucu, Bu. kesimpulan? Ya, boleh, Cucu. Rangka terbagi 2, yaitu rangka aksial dan rangka apendikuler. Rangka aksial adalah rangka pada sumbu tubuh. Memiliki 80 buah tulang yang meliputi tulang tengkorak, tulang telinga dalam hyoid, tulang belakang, tulang dada, serta tulang rusuk atau iga. Ya. Rangka apendikuler berjumlah 126 buah, meliputi gelang bahu atau pektoral, anggota gerak atas atau ekstremitas superior, gelang panggul atau pelvis, dan anggota gerak bawah atau ekstremitas inferior. Iya, betul. Ekstremitas inferior. Ya, terima kasih. Sangat bagus sekali ya kesimpulan yang disampaikan oleh Amelia dan juga Cucu. Ya, terima kasih. Jadi, terjawab tadi ya jumlah tulang. Tadi ya, ada yang menanyakan berapa jumlah tulang pada manusia. Ya, awalnya itu manusia memiliki tulang itu sekitar 300-an. Tetapi kemudian nanti ada yang mengalami penyusutan, sehingga pada akhirnya hanya dimiliki 206 buah tulang saja. Ya, jadi itu sebagai gambarannya. Ya, terima kasih ya untuk pembelajaran hari ini. Ya, terima kasih atas keaktifan dari kalian. Ya, untuk minggu berikutnya, ya materi yang akan disampaikan itu berkaitan nanti dengan otot pada manusia. Ya, Iya, Bu. otot pada manusia. Ya, jadi kalau tadi kita sudah membahas tentang rangka pada manusia. Nah, nanti untuk minggu depan itu salah satu komponen lagi yang berperan di dalam sistem gerak pada manusia. Ya, Sri, raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oh, tadi Ibu lihat Sri tadi raise hand ya. Tidak ya. Ya, jadi tadi ya 2 komponen yang berperan di dalam sistem gerak itu adalah otot dan juga tulang. Ya, tulang itu tadi sudah kita pelajari mulai dari fungsinya, kemudian mulai dari bentuknya, lalu proses pembentukan tulangnya, dan yang terakhir tadi tentang hubungan antar tulang.
Ya, jadi dengan pengetahuan tadi tentunya kita akan memperkaya lagi wawasan kita ya tentang tulang atau rangka pada manusia. Dan nanti minggu depan nanti akan ditambah lagi wawasannya itu tentang otot. Ya, jadi antara pembelajaran yang bisa kita ambil di sini, jadi antara tulang yang satu dengan tulang yang lain itu ada saling kerjasama ya. Jadi itu salah satu nilai yang kita bisa ambil. Jadi pentingnya kerjasama, pentingnya suatu keteraturan. Ya kalau salah satu itu tidak teratur, ya ada yang nyeleneh sedikit saja salah satu komponen gitu. Jadi akan menyebabkan timbulnya gangguan. Gitu ya. Jadi kita harus selalu berusaha menjaga, ya, memelihara apa yang ada di dalam tubuh kita. Salah satunya yaitu tentang rangka pada manusia. Ya. Sebelum Ibu tutup, ya mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Ibu langsung pimpin saja ya untuk penutupan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya sekali lagi terima kasih anak-anak, kalian semua luar biasa, semua hebat-hebat anak Ibu. Terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Sama-sama Bu. Oke. Ibu tutup ya untuk pembelajaran hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan boleh live dari room meeting ini. Iya, Bu. Makasih Bu. Ya, sama-sama. Makasih Bu. Iya, sama-sama Raffi. Waalaikumsalam Nanda.